perkenalkan saya apakah ada yang bisa dibantu ya Bu? Di sini ini saya kemarin ya lewat di salah satu tongkrongan anak-anak gitu Bu. Lalu saya mendengar mereka berbicara tentang HIV/AIDS gitu. Nah ini maksudnya apa ya Bu? Apakah itu penyakit atau apa gitu? Iya, sebelumnya ada ini HIV/AIDS ya. Yang pertama pengertiannya ya HIV ini atau virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan ini dapat menimbulkan AIDS. HIV ini menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sedangkan AIDS ini singkatan dari virus berarti ini gejala apabila akibat turunnya kekebalan tubuh yang menyebabkan infeksi virus HIV. Terus di sini ada berarti HIV ini sebuah virus ya Bu. Nah ini kalau virus itu pasti penyebabnya apa ya Bu? ya, penyebabnya ini ya kecelakaan terinfeksi oleh virus HIV sendiri ya, yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel protein tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Terus penyebabnya ada penyerang imun. Kalau gejala atau tanda-tandanya itu apa ya Bu? Gejala awalnya itu terjadi pada beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV ya. Gejalanya awalnya ini ada seperti gejala flu, panas, batuk, pilek, terus ini demam berkepanjangan, bisa nafas juga bisa, terus ini penurunan berat badan ya Bu ya, terus ini ada pembengkakan kelenjar di leher, lipatan, dada dan kepala. Terus ada kelemahan tubuh. Gejala lanjutannya itu juga seperti ada diare, tanpa sebab yang jelas, gatal dan bercak merah. Gejala akhirnya ini ada radang paru-paru, radang saluran pencernaan, terus ada radang karena jamur di mulut ya Bu, terus gangguan susunan saraf, kanker kulit, dan juga ada TBC. Kalau berarti satu bahaya ya Bu. Ini kalau berbahaya berarti ada cara penularannya ya Bu. Penularannya bagaimana? Cara penularannya ini beberapa. Yang pertama itu ada hubungan seksual yang HIV ini ya. Terus berikutnya ada air mani, cairan vagina, dapat mulai vaginnya pendek atau terus dapat terjadi pada bayinya. Saat janin masih dalam kandungan bayi kalau cairan terus bayi baru lahir melalui ASI bisa. Terus darah dan satu darah yang tercemar ini bisa langsung masuk ke darah dan terus alat-alat seperti jarum, pisau, yang tidak disterilkan dahulu. Terus ada jarum suntik juga ya Bu, bekas jarum suntik itu yang mengidap ini HIV ini tidak dapat menular melalui air mata, keringat, air gitu, air kencing, peralatan makan juga tidak di piring, sendok, gelas, gitu, pakaian, handuk, sarung tangan, toilet, dan juga sama kolam renang, juga seperti tangan, pelukan, ataupun yang lainnya ya. Kalau cara mencegahnya itu bagaimana ya Bu? Cara pencegahan ini bisa dengan merincik A, B, C, D, E ya Bu. Yang pertama ini A, yaitu tidak melakukan hubungan seksual terutama bagi
seseorang yang belum menikah. B itu bipolar, yaitu tidak berganti-ganti pasangan gitu. Yang C itu kondom, menggunakan alat pelindung gitu pada saat hubungan seksual gitu. Dan D itu parasite atau gunting itu seperti tadi ya, jangan memakai jarum suntik yang sudah digunakan oleh orang lain. Ini safe act, jadi merupakan alat atau bahan-bahan yang tidak steril intinya. Kalau pengobatan HIV ini ada caranya tuh nggak ya? Cara pengobatan ini ada banyak yang ada MMR lain, ini itu menangkap virus menandakan terus NRT ini inhibitor ini ya bisa menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. Terus ada protes inhibitor ini menggunakan protes untuk memproduksi. Terus ada inhibitor ini menghalangi sel mati sel yaitu tempat ada integrasi inhibitor ini menggunakan materi genetik eliminasi ada antiretroviral atau ART. Kalau cara penanggulangannya ini Bu, bagaimana ya? Caranya itu jangan gunakan jarum suntik gantian ya sudah digunakan oleh orang lain, terus memperhatikan luka yang lakukan vaksin seperti hepatitis A dan vaksin hepatitis B, terus terus hindari seks bebas ya, apakah jelas Bu atau berarti itu sangat berbahaya ya, ini sangat berbahaya sekali. Kita harus jangan sampai terkena ini ya. Udah cukup Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, sebelumnya perkenalkan saya Bidana Aurora Sofyana yang bertugas di sini ya. Iya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, Ibu akhir-akhir ini saya ini sering pusing terus lemas gitu dan malas Bu ngapa-ngapain, itu kenapa ya Bu? Oh iya, sebelumnya Ibu ini apakah sedang hamil ya Bu? Oke. Ini seperti gejala tadi yang disebutkan itu adalah gejala kekurangan darah ya, atau kekurangan fasik ini, kekurangan zat besi ini pada wanita hamil itu diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal. Jadi kurang darah dalam ibu hamil ini sangat bahaya ya Bu ya. Terus perlunya itu tablet FE gitu. Sebelumnya Ibu sudah mengerti apakah tablet FE? FE ini belum terlalu familiar ya, boleh dijelaskan lebih lanjut? FE atau zat besi ini adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksinya yang penting di dalam tubuh. Jadi tablet FE ini sangat penting sekali dalam bahan-bahan agar tidak mempengaruhi janin ibu yang ada di dalam perut terus selama persalinan hamil. Kalau berarti penggunaan FE ini sangat penting ya Bu. Kalau untuk kegunaannya sendiri ini apa? Ya, kegunaan zat besi ini adalah sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru, kembang jaringan tubuh serta organ produksi sebagai katalis dalam pembuatan jalan sel. Ya, ini contoh tablet yang mengandung zat besi ya Bu, ada sirup, ada juga tablet, ada juga tablet. Nah, ini itu bisa didapatkan di apotek terus dengan resep dokter juga.
Kalau kebutuhan FP selama hamil atau bagi ibu hamil itu bagaimana ya? Ya kebutuhan atau dosis ini sama hamil itu 200 sampai 600 miligram untuk memenuhi peningkatan sel darah merah. Terus untuk janin itu 200 sampai 370 tergantung pada berat lahirnya ya. Pada kehamilan eksternal itu 150 sampai 200 miligram dan tali pusat dan plasenta sendiri 30 sampai 120 miligram. Oh, itu kan tadi untuk kebutuhan ibu hamil. Nah, kalau misal untuk kebutuhan sehari-hari ini bagaimana? Ya, ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 miligram leusi per hari ya. Lalu untuk waktu minumnya ini bagaimana? Waktu minumnya ini ditoleransi ya. Jika dilakukan pada saat menuju malam itu juga bisa. Terus intervalnya sedikitnya 6 sampai 8 jam. Bisa 12 atau 4 jam jika timbul efek samping. Ini bisa diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempercepat penyerapan. Cara minumnya ini apakah ada aturan khusus atau langsung minum seperti biasa? Ya, ini cara minumnya itu 3 kali sehari ya di antara jadi pada waktu perut kosong ya, bukan setelah makan kita, karena itu dapat menghambat penyerapan FA. Kalau cara penyimpanannya apakah ada cara khusus seperti ditaruh di kotak atau di apa? Ya, cara penyimpanan ini disimpan di tempat kering ya Bu. Bisa jadi di kotak P3 gas itu ya bisa itu. Sebenarnya tidak terkena sinar matahari langsung akibat dengan sumber panas. Setelah dibungkus, dibuka, isi tutup kembali ya Bu. Jadi tablet FP ini sangat penting ya Bu. Kalau sangat penting seperti itu, apakah ada efek sampingnya? Ya, selain ini tablet FP ini sangat penting juga ada efek sampingnya ya Bu ya, seperti mual dan muntah, konstipasi, diare, hidung warna hitam, kecoklatan gitu. Kalau makanan kalau misal tidak punya tablet FE bisa mengkonsumsi apa ya Bu? Contohnya kayak makanan gitu Ya, itu bisa mengkonsumsi produk yang mengandung hewani ya, seperti daging merah, telur, ikan gitu, yang banyak mengandung zat besi itu juga bisa kacang-kacangan yang mudah ditemui di sini, juga bisa sayuran, buah-buahan. Kalau makanan yang membantu penyerapan FE itu apa ya? Itu ada bagian vitamin C seperti tadi itu yang banyak mengandung vitamin C, air jeruk itu bisa juga buat jeruk. Kalau makanan yang menghambat FE ini seperti apa? Ya, faktor yang menghambat ini itu ada kopi, teh, karena ada kafein ya di dalamnya, karena ini bisa menghambat penyerapan FP ini. Terus ada magnesium gitu. Jadi ini bisa mengurangi jumlah serapan FP ini ya Bu ya. Kalau untuk cara pengolahan makanannya ya? Cara pengolahan makanan ini dimasak sekali dalam penyajian ya Bu ya. Karena kalau ini dimasak berkali-kali atau itu tuh bisa rusak gitu ya besi yang ada di dalamnya gitu. Terus jangan dimasak lebih dari 6 jam. Ya itu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu, sudah cukup. Apabila ada yang ingin dikonsultasikan lagi bisa datang aja ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku nama saya Sofia. Sebenarnya namanya Noni Bu. Apakah ada yang bisa
itu mbak, gini saya kesini ini mau tanya, kan saya juga termasuk remaja ya Bu. Kalau saya pengen tahu ini apa saja yang harus dijaga bagi remaja itu. Ini ada untuk kesehatan remaja. Sebelumnya pengertiannya itu sudah tahu Belum terlalu familiar. kesehatan reproduksi itu masuk ke atensi mental, bukan hanya fokus dari penyakit kesehatan dalam segala aspeknya proses terus apakah ada yang lain caranya Kalau cara menjaga kesehatan reproduksi itu bagaimana? cara menjaga ini ada ganti pakaian dalam minimal 2 kali seminggu, terus menggunakan gigi yang berbahannya yang ringan. Ketiga ini ada wanita setelah buang air itu cara cipuk yang benar dari air panas itu kalau untuk pria dengan dan berdampak pada keluarganya nanti menikah. Apakah ada yang lain? Untuk macam penyakitnya apa ya? Macam-macam penyakit yang ada di kesehatan ini. Pertama ada asam tidak familiar disebabkan oleh virus human immunodeficiency tapi bisa dengan gejala terus yang kedua itu ada sifilis ini ada tadinya ya terus ini juga bisa menyerap pada organ tubuh seperti hati, saluran saraf, dan otak. Terus ada kepenyerahan ini disebabkan oleh parasit. Ini mengandung gerd, hemat, asid. Jamur ini biasanya ditemukan pada wanita yang bisa menyebabkan diabetes. Terus ada herpes ini yang coklat. Selalu hubungan sosial, pikiran organ ada Seberapa penting sih Bu menjaga kesehatan reproduksi ini? Menjaga kesehatan reproduksi ini sangat penting agar tetap terjaga sehingga dalam menghasilkan keturunan yang sehat, keturunan karena apabila terjadi akan menyebabkan pada kehamilannya kalau TV yang matiin ini.